Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Perkenalkan, nama Ibu Wawat Septimawati. Ibu mengajar di SMPN 1 Jalaksana. Email Ibu spensanawawat@gmail.com. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis fungsi tulang, jenis tulang beserta fungsinya. Yang kedua, menganalisis sendi, jenis sendi beserta karakteristiknya. Yang ketiga, menganalisis otot, cara kerja otot, dan 3 jenis jaringan otot. Coba amati temanmu atau seseorang di sekitarmu. Mengapa ia dapat berdiri tegak? Mengapa ia dapat berjalan? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Ya, ada organ apa saja yang mendukungnya ya? Jawabannya ada organ sistem gerak. Yang pertama, rangka atau kumpulan tulang. Yang kedua, sendi atau hubungan antar tulang. Yang ketiga, otot atau daging. Karena pada kesempatan ini kita hanya membahas dua. Yang pertama adalah tulang, yang kedua adalah sendi. Kita lihat tadi dari pembahasan tadi bahwa seseorang bisa bergerak karena dia memiliki tulang. Jadi salah satu fungsi tulang atau fungsi tulang yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, dengan adanya tulang, maka manusia bisa berdiri tegak. Dan bentuk tubuh manusia itu berbeda-beda tergantung dari tulangnya. Sehingga fungsi tulang yang kedua adalah menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Bayangkan jika otak tanpa dilindungi oleh tengkorak. Mengerikan ya. Jadi, fungsi yang ketiga dari tulang adalah melindungi organ tubuh bagian dalam. Baik itu otak, jantung, lalu kemudian lambung, hati, dan sebagainya. Yang terakhir, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam tulang itu terdapat bagian-bagian untuk membentuk sel darah. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama adalah tulang lunak dan tulang keras. Jadi, awalnya tulang rawan ini terbentuk pada masa janin. Lama-kelamaan dia akan tumbuh berkembang, mengalami pembentukan sumsum tulang, dan ini akan menjadi tulang keras. Nah, tulang keras ini akan meliputi tubuh manusia hingga dia dewasa dan sampai akhirnya. Nah, tulang-tulang keras inilah yang sekarang menjadi alat gerak pada manusia. Jenis tulang berdasarkan bentuknya tadi, tulang keras berdasarkan bentuknya. Kita lihat di sini ada tulang pipa atau tulang panjang. Ya, seperti ini bisa kita lihat. Bentuknya panjang. Di tengahnya ada sumsum tulang. Sini ada cakra epifise, ada diapise, lalu kemudian epifis. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek ini tulang yang seperti tulang panjang, tetapi ukurannya lebih pendek. Ini biasanya terdapat pada ruas-ruas jari. Lalu kemudian tulang pipi. Nah, untuk tulang pipi itu bentuknya seperti lempeng. Mungkin bisa anak-anakku sekalian lihat pada tulang-tulang tengkorak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah sendi. Coba kalian perhatikan, wayang itu bisa digerakkan oleh
dalangnya karena dua buah tulang yang dibentuk seperti sendi. Nah, pada tubuh manusia, dua buah tulang akan dihubungkan dengan ligamen. Nah, inilah yang kita sebut dengan sendi. Jadi, sendi ini adalah tempat bertemunya antara dua tulang. Fungsi utama dari sendi membuat hubungan antar tulang. Jadi dengan adanya sendi ini, tulang dapat digerakkan oleh otot. Ada 3 jenis sendi yang paling utama. Yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis ini sama sekali tidak bisa digerakkan atau sendi mati. Untuk sinartrosis bisa kita lihat pada tulang-tulang tengkorak. Misal antara tulang pipi dengan tulang dahi itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu yang kedua, jenis amfiartrosis. Sendi-sendi amfiartrosis ini bisa bergerak tapi kaku gerakannya, hanya sedikit. Contohnya pada tulang rusuk. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini sendi diartrosis. Sendi diartrosis ini adalah sendi gerak. Nah, ini yang banyak membuat manusia bisa bergerak. Yang pertama, sendi peluru. Bisa kita lihat, sendi peluru itu menghubungkan antara tulang berujung bulat, yang ini, dengan tulang lainnya yang berbentuk mangkok. Jadi nanti tulang yang berbentuk bulat ini akan masuk ke dalam tulang lainnya yang berbentuk mangkok. Dengan dua tulang yang berhubungan seperti ini, akan memungkinkan gerakan ke segala arah. Lalu kemudian yang kedua, sendi engsel. Ini menyerupai engsel pintu. Jadi yang satu sebagai engselnya ya, yang satu sebagai tempatnya. Ini hanya gerakan satu arah. Sendi yang ketiga adalah sendi putar. Nah, untuk sendi putar ini terjadi antara tulang yang berfungsi sebagai poros dengan tulang yang berfungsi sebagai cincin. Dengan dua tulang inilah memungkinkan tulang bisa berputar. Yang keempat, sendi plana, yaitu antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, bisa ke depan, ke belakang, atau ke samping kiri dan samping kanan. Yang kelima, sendi geser, yaitu sendi antara tulang-tulang yang berbentuk datar. Nanti gerakannya itu satu tulang bergeser di atas tulang yang lainnya. Nah, ayo sekarang uraikan fungsi tulang. Kedua, tuliskan 5 buah tulang. Coba kamu sebutkan saja deh 5 tulang dari tubuh kamu. Lalu kamu amati bentuk dan ukurannya. Uraikan oleh kamu jenis bentuk tulang tersebut, termasuk tulang apa, kelompok bentuk tulang apa. Lalu kemudian yang ketiga, cobalah kamu uraikan kembali fungsi sendi dan cara kerja sendi. Yang keempat, coba kamu uraikan 5 aktivitas sehari-hari, misalnya mengangguk atau menggeleng. Lalu kamu jelaskan tulang apa yang bekerja pada aktivitas tersebut. Nah, barulah kalian tentukan jenis sendinya. Ya, terima kasih. Ingat ya anak-anakku sekalian, karakter terbentuk dengan pembiasaan. Karena itu, biasakanlah
perbuatan baik, jujur dalam mengerjakan pekerjaan ini, dan bertanggung jawab. Terima kasih.